Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para sahabat, kita to the point saja ya, soalnya memorinya terbatas. Dari tadi ngerekam belum sempat habis nerangkan, memori sudah penuh, ya dihapus lagi. Ya jadi kita poinnya saja, tidak ngopi-ngopian lagi lah, langsung saja ya. Pada kesempatan malam ini saya akan menerangkan tentang bab kurban atau udhiyah. Bahwasanya udhiyah secara definisi diantaranya ialah menyembelih, artinya menyembelih pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, tepatnya pada hari tasyrik. Jadi yang namanya kurban itu menyembelih. Kalau kita beli kambing yang sudah mati, daging kambing terus dibagi-bagikan, itu namanya bukan kurban. Nah, kurban itu harus dari jenis apa? Yaitu dari jenis hewan na'am. Apa itu hewan na'am? Yang pertama ialah dalam kategori hewan unta, yang kedua kerbau atau sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Namun Ibnu Abbas berpendapat bahwa boleh-boleh saja hewan selain tiga hewan tersebut, tiga golongan tersebut juga boleh dikurbankan, seperti halnya itik atau ayam atau angsa, dan yang lainnya itu boleh. Yang penting menyembelih pada hari raya tasyrik. Dan pendapat Ibnu Abbas ini dipopulerkan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, sampai di sini paham ya Pak sahabat. Hewan kurban udhiyah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Hukum asalnya ialah sunnah muakkadah. Dan hewan kurban atau udhiyah itu ada yang dinamakan kifayah dan juga ada yang dinamakan ain. Kalau kurban kifayah ialah jika dalam satu keluarga, satu rumah tersebut, anak-anaknya, keluarganya itu mampu semua untuk berkurban, maka itu masuknya dalam kurban kifayah. Artinya apa? Jika salah satu saja dari anggotanya, keluarganya yang satu rumah itu kurban, maka anjuran untuk kurban gugur. Akan tetapi kalau kurban ain itu ketika kita sudah menyendiri, sudah punya rumah sendiri, lalu kita mampu, maka kitalah yang dianjurkan berkurban. Kita sendiri ya, sendirian, jadi ain. Oke para sahabat, kita langsung saja bahwa di kalangan masyarakat kita banyak yang masih rancu mengenai bolehkah memakan daging kurban. Daging kurban itu asalnya boleh dimakan oleh yang korban, yaitu hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi kesunahan tersebut bisa menjadi haram dimakan oleh yang korban dengan sebab-sebab. Yang pertama, jika kurban itu menjadi kurban nazar, dan yang kedua, jika kurban tersebut menjadi kurban wajib. Kurban nazar atau ada perkataan nazar dan disertai sumpah sumpata. Artinya apa? Nazar dijelaskan dalam kitab Al-Hasyiatul Baijuri juz 2 halaman 329 bahwasanya wa arkanuhu thalathatun, ada tiga rukun-rukunnya nazar. Yang pertama nadhirun wa mangzurun wa shighatun. Yang pertama adalah orang yang bernazar, yang kedua adalah wa mangzurun, yang dinazari apa, yang ketiga adalah shighat,
ketika kita mempunyai nazar seperti Qalillahi alayya kada, demi Allah saya kalau ini akan nazar. Kebetulan nazarnya itu tepatnya waktunya jatuh pada hari raya kurban, atau demi Allah saya akan menyembelih kambing nanti pada hari raya kurban, maka kurban itu sudah termasuk nazar karena ada kata-kata sumpah. Itu yang namanya nazar. Akan tetapi nazar itu fala tasihhu bin niyah. Nazar itu tidak sah jika diucapkan cuma dalam hati. Tidak dalam niat, itu tidak termasuk nazar. Ya, dipendam aja. Nah, maka itu tidak termasuk nazar. Seperti akad-akad yang lain, jika hanya di dalam hati maka itu tidak termasuk nazar. Ya, kita lanjut lagi sahabat, bahwa nazar juga dijelaskan pada kitab Al-Baijuri pada juz 2 halaman 310. Wa qawluhu minal udhiyati al-mangzurati aw haqiqatan. Yang termasuk nazar sebenarnya adalah kama law qala, seperti apa yang dikatakan lillahi alayya an udhiyah, demi Allah wajib atasku berkurban dengan ini. Nah, ada kata-kata kurbannya, ada kata-kata sumpah demi Allahnya, maka itu termasuk dalam kurban nazar yang wajib harus dilaksanakan. Dan kurban nazar atau kurban wajib itu orang yang berkurban tidak atau haram untuk memakannya, atau sebab dari awal berkata ini untuk dikurbankan, apalagi memakai nama Allah. Misalkan kita membeli kurban pada saat hari Syawal, karena harga kambing atau harga hewan na'am itu masih murah. Lalu ketika saya beli di tukang dagang kambingnya bilang ini buat apa? Ini buat kurban, maka itu sudah termasuk menjadi kurban wajib atau kurban nazar. Seperti bagaimana yang telah dijelaskan masih dalam kitab Al-Baijuri halaman juz 2 halaman 305. Min qaulihim hadza udhiyah, seperti apa yang diucapkan hadhihi udhiyatun, ini adalah hewan kurban. Kalau saja orang yang berkurban itu pernah berkata, baik itu berkatanya 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, dia pernah berkata bahwa ini adalah hewan kurban, maka jatuhlah kurban tersebut menjadi kurban wajib dan haram bagi yang kurban untuk memakannya. Wajibatan wa yahrumu alaihimul aklu, dan juga selain diharamkan memakannya juga keluarga yang dinafkahinya juga tidak boleh memakan daging kurban. Siapa keluarga yang dinafkahinya, seperti anak, istri dan yang lainnya yang wajib dalam tanggungannya, itu tidak boleh memakan hewan kurban. Akan tetapi Imam Syekh Shibro Malisi atau Milisi, itu terserah baca gimana. Syekh Shibro Milisi berpendapat bahwa jika orang yang berkurbannya itu belum tahu hukum kurban wajib atau kurban yang lainnya, terus dia memakan, maka gimana hukumnya? Sudah terlanjur makan, insya Allah kurbannya diterima karena ketidaktahuannya, dan Allah juga maha pemaaf, insya Allah. Itu kata Syekh Shibro Milisi. Dan pemirsa, kesimpulannya bahwa jika orang kurban tersebut ada yang pernah mengatakan dengan sumpah bahwa hewan ini akan dikurbankan, ataupun berkata ketika bawa kambing, habis beli kambing kita tahan-tahan gak ngucap, pas di tengah jalan ada yang nanya, Mang,
itu kambing buat apa? Ini kambing buat kurban. Maka dari perkataan itulah jatuh sebagai kurban wajib, dan yang berkurban tidak boleh memakannya beserta keluarga yang dinafkahinya. Adapun kalau kurban sunnah itu kecuali orang yang menyembelihnya atau diwakilkan menyembelihnya berkata, Allahumma hadhi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Ya Allah, ini adalah hewan kurbanku, fataqabbal minni, maka terimalah hewan kurbanku ya yang maha, ya karim, ya yang maha mulia. Artinya ketika kita mengatakan ini hewan kurbanku pada saat penyembelihan, maka itu tidak termasuk kurban wajib, tetapi itu termasuk kurban sunnah. Artinya apa? Sebelumnya belum pernah ngomong ini hewan kurbanku, pas ngomongnya pas nyembelih saja, maka itu termasuk hewan kurban sunnah. Dan yang ini kalau hewan kurban sunnah ya, dan yang berkurbannya itu boleh memakannya mengalap barokah, bagusnya itu sedikit saja, bertabarruk saja ya. Nah, adapun niatnya itu sama tidak kurban wajib dan kurban sunnah bagi yang berkurban. Jadi boleh menyembelih sendiri dan boleh diwakilkan. Kalau kurban sunnah dulu ya. Kalau kurban sunnah itu niatnya kalau nyembelih sendiri nih, nawaitul udhiyata al-masnunata an nafsi lillahi ta'ala. Itu kalau nyembelih sendiri dan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah terus diwakilkan ke orangnya. Nah, orang yang menjadi wakil itu niatnya seperti ini. Nawaitul udhiyata al-masnunata muwakkili siapa? Terus lillahi ta'ala. Itu kurban sunnah. Tetapi kalau kurban wajib, termasuk kurban nazar atau kurban wajib, maka niatnya nawaitul udhiyata al-wajibata an nafsi lillahi ta'ala. Itu kurban kalau yang nyembelih kita sendiri. Tapi kalau yang diwakilkan, bilang sama mamangnya, Mang ini kurban wajib bukan sunnah, niatnya harus wajib. Gimana niat wajibnya? Nah, harus nih yang tukang nyembelih nih ya. Kalau orang itu kalau menyembelih, tanya dulu sama orang yang kurban, ini wajib apa sunnah ya. Gini niatnya kalau wajib, yang diwakilkan nawaitul udhiyata al wajibata an muwakkili siapa? Lillahi ta'ala. Jadi yang nyembelih itu tanya dulu, ini kurban wajib atau kurban sunnah gitu ya. Yang nyembelihnya kursus dulu, tanya ke Pak Ustadz ya, jangan sembelih aja, beda itu niatnya yang tukang nyembelih nih. Nah itu ya, mending kalau yang nyembelihnya Pak Ustadz itu udah ngerti ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari perkataan ataupun apa saja dari keterangan. Jika kata-kata dari saya itu bermanfaat, baik, benar, ambil. Tapi yang salah-salah buang saja. Karena saya juga bukan ahli bahasa yang bisa mengutarakan bahasa ya, yang bahasanya sangat indah, tidak. Saya itu masih kagok ngomong, menjelaskan kagok. Saya mohon maaf. Jangan lupa sebleker ya, dipencet tombol abang-abangnya itu, yang merah-merahnya tot ya. Dah, saya akhiri. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.